mode jaringan di VirtualBox. Ya, ini bisa dilihat. Nah, mungkin kalian pada di pengaturan di VirtualBox ya pernah melihat tampilan seperti ini. Ini ada di menu bagian network. Ya, kalau misalnya kalian pilih di sini ada beberapa adaptor. Ya, kalau kita nanti ya bisa menggunakan dua ataupun satu adaptor. Ya, kalau saya biasanya menggunakan dua adaptor karena kita sebagai server. Ya, di sini kita akan membahas tentang modenya. Nah, di sini bisa kalian lihat ada beberapa mode, ada NAT, NAT network, bridge adapter, internal network, host only adapter, dan juga yang terakhir ya, generic driver. Oke, ini ya, terdapat 7 mode jaringan pada VirtualBox, yaitu no attach. Yang kedua ada NAT, network address translation. Yang ketiga ada NAT network atau jaringan NAT. Yang keempat ada bridge adapter atau adapter terbridge. Kalau misalnya kalian versi VirtualBox-nya bahasa Indonesia nih ya. Oke, terus ada juga internal network atau jaringan internal, terus host only adapter ya. Ini yang akan saya bahas hanya 6 saja ya, ini yang sering digunakan. Oke, mode yang pertama yaitu ada mode no attach ya, atau tidak terpasang ya. Jadi maksudnya untuk mode jaringan ini ya, virtual machine akan terpasang sebuah kartu jaringan atau LAN card ya. Misal diilustrasikan seperti kalian punya komputer, itu ada LAN cardnya, tetapi kartu jaringan tersebut atau LAN card tersebut tidak memiliki akses jaringan. Kenapa dia tidak memiliki akses jaringan? Karena kalau misalnya kita menggunakan mode no attach ini ya, ini sama saja kita tidak memasang atau mencolok kabel pada portnya ya. Jadi walaupun dipasang LAN card tapi tidak dicolokkan atau ini ya, dicantumkan untuk kabelnya di port LAN cardnya ya. Seperti itu untuk mode jaringan. Nah, kalau misalnya kalian mau buat virtual machine menggunakan yang mode no attach ini, biasanya digunakan untuk tidak terhubung ke sebuah jaringan ya. Itu mode yang pertama. Oke, ini mode yang kedua, itu ada yang namanya NAT atau network address translation ya. Ini langsung saya gambarkan ilustrasinya ya. Jika laptop kalian sedang menyambung ke sebuah wifi ya, maka dengan mode NAT ini komputer VM guys. Oke, sebelumnya saya ini dulu ya, tangan dulu ya. Jadi kalau misalnya komputer di virtual machine atau OS kalian yang install di VirtualBox itu disebut dengan guest ya. Sedangkan host itu ya komputer fisik kalian, OS sebenarnya yang ada di laptop atau di komputer kalian ya. Oke, saya lanjut di mode NAT ini. Jadi komputer VM atau sistem operasi yang ada di VirtualBox itu otomatis akan memiliki akses internet ya. Sumbernya ya dari komputer fisik kalian yang sudah terkoneksi dengan Wi-Fi ya. Dengan mode NAT, komputer VM tidak akan bisa terhubung ke komputer fisik ya, dan juga VM1 tidak akan bisa terhubung ke VM lainnya. Jadi dia hanya ibaratnya ya memberikan akses internet saja ke si komputer guest tersebut ya, tanpa bisa terkoneksi. Oke, itu untuk mode jaringan NAT atau network address translation. Oke, selanjutnya ada mode berikutnya. Nah, ini pengembangan dari NAT, ada namanya mode NAT network ya. Sama seperti NAT tadi, bedanya adalah VM1 dengan VM lainnya ini dapat terhubung ya. Jadi bisa sama-sama dikonfigurasikan ya, dikonfigurasikan NAT network. Kalau tadi dia tidak terhubung ya, hanya ibaratnya berbagi ini ya, internet ya, sharing internet saja. Tetapi masih sama, komputer fisik host tidak dapat mengakses komputer VM ya. Jadi dia hanya menghubungkan antar internal virtual machine aja, tidak bisa terhubung dengan komputer host atau komputer fisik ya. Oke, itu mode yang ketiga ya, ada NAT network. Selanjutnya di sini ada mode bridge adapter atau adaptor terbridge bahasa Indonesianya. Jadi OS atau komputer guest dan komputer host adalah dua komputer yang berbeda yang terhubung ke dalam jaringan yang sama ya. Ilustrasinya seperti itu. Jadi ibaratnya ya, komputer yang ada di virtual machine itu ibaratnya seperti komputer beneran ya, memungkinkan OS atau komputer guest untuk menerima data maupun mengirimkan data ke jaringan fisik ya. Ini bisa saling bertukar data dan bisa dikonfigurasikan ya. Kalau misalnya kalian ingin menghubungkan misalnya antar
virtual mesin di beda PC atau beda komputer, kalian juga bisa menggunakan bridge adapter. Nah, ini juga sering ya, biasanya kalau misalnya kalian pernah melihat atau perlombaan atau mengikuti perlombaan misalnya untuk IT network sistem administrator, nah ini bisa pakai bridge adapter ini ya, yang mana di pengaturannya dia menghubungkan dua buah PC tapi di dalamnya ada virtual mesinnya ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita ada mode jaringan internal network. Nah, kalau jaringan ini ya, ciri-cirinya yaitu adalah virtual mesin OS yang ada di VirtualBox kita ya, ini akan bekerja di lingkungan virtual aja. Maksudnya gimana sih Pak? Jadi VirtualBox akan membuatkan sebuah lingkup virtual network yang akan dibuat terisolasi dengan luar, artinya tidak dapat diakses dari komputer fisik. Contohnya, misalnya saya mau buat OS di VirtualBox. OS yang pertama yaitu adalah Windows 7. Ya, terus saya buat lagi nih OS yang kedua di VirtualBox. Misalnya contoh Windows 8. Nah, nanti dengan pengaturan internal network ini kita bisa mengkoneksikan keduanya ya, karena sama-sama merupakan OS GUES yang diinstal di VirtualBox. Tapi dia tidak bisa terhubung dengan komputer fisiknya atau komputer host ya, karena sudah disetting internal network ya. Oke, selanjutnya nah kita beralih ke mode jaringan yang nantinya akan kita pakai atau sering kita gunakan nanti ya pada saat praktik. Oke, yaitu mode host only adapter atau bahasa Indonesia adapter host ya. Mode host only dapat menghubungkan komputer GUES ya, komputer yang ada di virtual tadi dengan komputer host, komputer fisik, seolah-olah terhubung melalui jaringan ya. Bedanya dengan mode bridge, mode host only ini tidak mengharuskan host atau komputer fisiknya terhubung dengan jaringan lain atau PC lain ya. Jadi dia hanya independen ya. Jadi dia contoh misalnya saya punya laptop, saya ingin menghubungkan dengan OS yang ada di VirtualBox saya. Nah, ini bisa pakai si host only adapter. Jadi tidak perlu terkoneksi dengan komputer yang lain. Jadi hanya komputer fisik dan komputer GUES saja. Ya, itu untuk mode host only adapter. Nanti kita juga akan banyak menggunakan mode host only adapter ini. Oke. Terima kasih ya atas partisipasinya ya. Sampai bertemu lagi di pertemuan atau di video pembelajaran berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.